Ini kami Tuhan, yang mau selalu dibentuk oleh karya tangan. Kami mau serahkan Tuhan, kami tidak mampu belajar sendiri, tapi kami butuh Roh-Mu Tuhan yang tercurah atas kami, sehingga dimampukan kami melakukan apa yang menjadi bagian dari buah Roh-Mu Tuhan. Sekarang kami mau belajar lebih lagi, lebih dalam dengan firman-Mu Tuhan, untuk mengurapi kami Tuhan. Ini bentuk hati kami mau belajar Tuhan. Kiranya Engkau lemah lembutkan hati kami mau menerima setiap firman-Mu. Berkati juga untuk pembawa firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dia dengan kuasa dan penyertaan-Mu. Biarlah kiranya apa yang menjadi kata-katanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau selesaikan, kami deklarasikan iman kami Tuhan. Mari Engkau yang sama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara sendiri. Kenapa si Grace yang berbicara tentang kindness? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa si Grace yang berbicara tentang kindness? Karena orangnya penuh kindness. Siapa yang di sini pernah tiba-tiba si Grace bawain makanan banyak-banyak bagi-bagi? Bukan yang pernah si Grace. Kasihan. Cuma yang triku yang tahu. Yang siap dengar firman Tuhan boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mana tepuk tangannya? Bagus banget kan? Sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan yang kencang. Boleh? Wah, boleh. Yang penting hatimu benar, Tuhan pasti tahu. Amin. Gimana? PPT ku unyu nggak? Berhubung ini kindness, aku berusaha mencari PPT yang paling unyu yang bisa aku temukan. Yang paling pink, yang paling kayak baby gitu. Nah, hari ini kita mau bicarain satu topik yang spesial, dan menurutku semua topik spesial, tapi ya topik ini juga spesial, yaitu kindness. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kindness artinya apa? Hah? Apa? Tadi dia ngomong kebaikan, betul. Dalam bahasa Indonesia, dalam buah roh apa nyebutnya? Bukan kemurahan. Apa? Kemurahan ya? Bukan kemurahan. Kebaikan toh? Ya, di dalam bahasa Indonesianya kebaikan ya, seperti yang kita lihat di bawah situ. Bukan kemurahan. Kebaikan minggu depan dibawakan oleh Cik Glory. Kita baca sama-sama ayatnya ya, di Galatia 5, 22, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kita akan membicarakan kemurahan. Nah, kemurahan sebenarnya apa sih? Apakah artinya kamu cheap? Aku harus murah, aku harus pelit. Atau jangan-jangan cheap malah aku mau pakai pakaian yang super seksi karena aku cheap. Gitu. Bukan ya, kemurahan artinya bukan itu. Kemurahan artinya lain. Coba kita lihat di slide berikutnya. Kemurahan sebenarnya artinya apa sih? Nah, coba dibaca yang sebelah kirimu kananku. Poin pertama, minggu lalu kita bicara tentang apa? Dari disampaikan oleh Ko Yoyo. Patience, kesabaran. Di sini dibilang patience itu suffering love, artinya endurance. Kemarin dibilang sama Ko Yoyo apa? Coba di-review. Kesabaran itu sebenarnya artinya apa? Gimana mengaplikasikan kesabaran dalam kehidupanmu? Yang ada 2 kolom itu apa? Mengontrol diri. Satu apa gitu. Satu reaksi, satu respon. Ketika kamu mau merespon dengan baik, kamu harus pertama-tama endure dulu. Nek kamu nggak ada endurance sama sekali, kamu artinya langsung reaksi. Tapi kalau kamu endure, kamu tahan, kamu pikirkan, kamu timbang, kemudian baru kamu putuskan, baru kamu lakukan, baru kamu berbuat atau berespon, itu baru namanya patience. Terus ada yang namanya kindness. Kindness itu diartikan di sini compassionate love. Compassionate itu gimana? Waktu orang punya compassion, orang itu bisa bersimpati dan bisa berempati. Itu namanya compassionate love. Ketika ada teman yang jatuh, instead of kamu kayak are you okay? Hah? Itu namanya bukan simpati empati ya, bukan, itu lawan katanya. Im simpati sama im empati gitu berarti. Kalau ada yang kelaparan,
Terus kamu punya beng-beng 1. Kamu setengahan beng-beng. Kamu tak kasih setengah wes. Karena kita sama-sama lapar. Atau ada teman lagi nangis. Kamu bisa. Orang itu drama banget, males banget, gitu. Atau kamu, kenapa ya orang itu kok nangis? Kalau kamu udah merasa bisa nanyai, kamu doain, Tuhan bantu hibur dia dong. Itu namanya bersimpati dan berempati. Minggu depan kita akan bicara mengenai goodness atau ministering love, tapi kita akan bicarakan minggu depan. Ini cuma memberikan kontras saja karena semua kan seakan-akan mirip-mirip ya, patience, kindness, goodness. Cuman kalau secara aplikasi, hari ini kita mau specifically bicarain kindness. Yang overarching meaningnya adalah itu, compassionate love. Ketika kamu bisa bersimpati dan berempati. Di sini, yang sebelah kananmu atau kiriku, yang pertama coba dibaca sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Natural trait of a child of God. Siapa di sini yang child of God? Yakin? Itu yakin enggak? Kok ragu-ragu banget kamu angkatnya? Child of God kah? Angkat tanganmu yang cepet tuh. Cik, aku child of God. Gitu. Siapa lagi yang child of God? Puji Tuhan. Ada yang ketinggalan belum jadi child of God? Yoselin? Child of God enggak? Oh oke, aku gak lihat tanganmu, sorry. Ternyata kita semua child of God ya. Sekarang bilang teman-temanmu, hey brothers, hey sisters, hey my family in God. Hey, kalau kamu natural trait-nya a child of God itu adalah kindness. Berarti kalau kamu belum punya kindness, berarti kamu belum layak untuk disebut child of God. Bener enggak? Coba kamu pikirkan sejenak dalam hatimu, dalam dirimu, aku suka kind atau aku suka unkind? Aku suka murah hati, berempati, bersimpati, compassionate, atau instead aku suka hate, aku suka ngejudge. Tergantung mood. Apakah aku ngikuti mood ataukah aku mau deny myself and my mood and my feelings? Karena I'm trying to do what's right. Ini bilang natural trait loh. Berarti kindness ini lama-lama harusnya comes natural to you. Karena you're a child of God. Lama-lama secara natural kita kind instead of unkind. Emang kita harus berjuang untuk bisa nyampe ke situ. Cuman ini seharusnya ketika kamu child of God, kamu diambil sebagai anak, kamu menerima Yesus, kamu dicurahi kasihnya, ada Roh Kudus dalam hatimu. Secara natural harusnya instingmu melakukan sesuatu yang kind instead of unkind. Nomor 2, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Character of meekness and sweetness. Kalau kamu kind, instead of kayak ketika orang dengar omonganmu, terus kamu merasa orang paling dibenci sedunia, atau kamu merasa walaupun aku ditegur, tapi aku tahu dia mengasihi aku. Ketika orang dengar kata-katamu atau perbuatanmu, kamu merasa dibully atau kamu merasa dikasihi. Ketika orang lihat kamu, yang dilihat orang ini sombong, orang ini angkuh, orang ini merasa dirinya lebih baik dari aku, atau aku melihat dia ada meekness. Meekness tuh kerendah hatian. Apakah aku waktu lihat orang lihat kamu, orang lihat orang ini egois banget, dia cuma tahu tentang dirinya sendiri, atau orang ini care tentang orang-orang di sekitarnya? Yang kamu rasakan sesuatu yang manis, di bibir ini enak, di hati ini enak, di pikiran kalau diingat-ingat enak, atau kalau kamu lihat orang ini di hati tidak enak, di bibir tidak enak, di pikiran tidak enak? Ini kita bukan mengenai judge orang lain ya, kita lihat tentang diri kita sendiri ya ini ya. Ketika menurutmu, ketika orang di sekitar kita itu lihat kita tuh apa yang orang lain rasakan? Jadi apa yang kita bawa dalam kehidupan kita? Yang terakhir, 1, 2, 3. It's not a personality type, but it's a principle of the kingdom of God. Hey, kindness itu bukan sebuah personality. Itu bukan personality
personality kok, sifatku ndak kain no. Sifatku apa? Itu bukan personality. Dibilang di sini apa? Principle of the kingdom of God. Bukan ini loh. Kalau namanya principle, itu artinya paling basic, paling foundational, paling dasar, paling penting itu principle. Kalau aksesoris, kamu contohnya motor, nggak ada mesinnya, jalan nggak? Karena prinsipnya adalah di motornya kan. Ketika ada drum, nggak ada yang main, apakah drum itu akan bunyi dengan baik? Nggak ada, karena prinsipnya di orangnya yang main. Drum mau bagus kayak apa, kalau yang main si Grace, kalian semua pergi. You know? Tapi mic-nya bagus kayak apa? Kalau yang nyanyi juga, kamu juga nggak pengen dengerin kan gitu. Ada hal-hal, ada prinsip-prinsip dalam hidup kita. Nah, dalam kingdom of God, kalau kita child of God, suatu hari kita masuk ke dalam kingdom of God, dan yang kita lakukan semua demi the kingdom of God, the glory of God, the glory of the kingdom of God, memenuhi the kingdom of God. Kalau itu tujuan akhir kita, apakah yang kita lakukan di sini itu sesuai sama principle of the kingdom of God? Atau kita justru menyalahi principle? Yang lain-lain, yang gampang-gampang tak lakukan, tapi yang principle yang susah, tidak usah lah. Malah kebalik. Pertama-tama kita pikirin dan kita benerin dulu yang principle sini kan. Jadi jangan sampai kita salah paham, bilang, oh memang aku orangnya memang straightforward, jadi kalau menyakiti orang ya wes maklum. Karena aku juga cenderung bisa kayak gitu. Aku orangnya sangat straightforward, dadek dudul. Padahal Tuhan bilang, emang sifatku kayak gitu, aku bisa bilang gitu kan. Padahal enggak. Ini bukan mengenai sifat kindness, it's a principle. It's a principle of life. Karakter untuk bawa meekness dan sweetness yang dirasain orang, itu sebuah principle. To be kind is a principle for you and me. Karena kita child of God, yang suatu hari kita akan masuk ke dalam the kingdom of God. Dan ini semua tergantung attitude kita, bener ya? Do I want to do this? Aku mau ngelakuin ini. Aku mau punya attitude yang baik. Aku mau bawa attitude yang kind, atau enggak? Attitude itu, misalnya nih kamu dikasih tahu orang, kamu bisa kayak bisa bawa attitude itu, atau kamu ditegur orang, kamu kayak, oh, walaupun ini tidak enak, tapi maybe this is important to me, for me. Tuhan bantuin aku supaya aku bisa nerima nasihat ini, teguran ini. Ketika ada orang gak enak sama kamu, attitude-mu kayak gitu, atau kamu mau, aku mau deny myself, buang semua perasaanku, aku mau belajar kayak Yesus. Yang mana? Next slide. Nah, kalau kita sudah tahu meaningnya tadi, so kita harus ngapain? Cuma ada dua hal yang simple. Pertama, taste. Ketika kamu taste something, itu apa? Artinya apa taste? Merasakan, mengecap kalau bahasanya di Alkitab. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Atau Cik Grace bacain deh. Di 1 Petrus 2 ayat 1-3. Atau Shannon bacain. Kamu juga batuk ya? Iya bacain. Kamu juga batuk. Yang 1 Petrus 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan. Amen. Thank you, Kia. Nah, di sini di 1 Petrus 2 itu Petrus lagi kasih nasihat tentang Injil, tentang iman, tentang salvation kepada orang-orang pendatang yang waktu itu tinggal di daerah Galilea, Asia, Galatia,
Galatia, Asia Kecil, dan lain-lain. Ini orang-orang pilihan Tuhan ya. Ini lagi ngomongin tentang faith, tentang iman, tentang Injil. Nah di sini dia bilang, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini semua kan everything that's unkind ya. Lawan katanya kind. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Pertama-tama, sebelum kita bisa be kind, kita harus mengecap dulu kebaikannya Tuhan. Sebenarnya kebaikan Tuhan itu sudah tercurah di hidupmu. Cuman kadang-kadang kita nggak mau ngerasain. Contohnya, kamu dikasih makanan baru, terus kamu kayak, aduh bentuknya jijik, mau, ayo coba, temanmu gitu. Terus kamu kayak, sebut minumi. Kamu bisa ngerasain nggak whatever that you're trying to eat? Nggak bisa ya. Jadi kamu nggak akan pernah tahu rasanya itu gimana. Karena tampangnya pertama kayak kok kurang pas, kayak sesuatu yang baru, kamu nggak berani gitu misalnya. Nah, kindness of God yang sudah dicurahkan dalam bentuk berbagai macam, salah satu yang paling simpel adalah the cross, salvation. Inti sari salvation apa? Kamu nggak akan bisa mengalami dan merasakannya kalau kamu nggak memilih untuk taste it first, merasakan itu dan mengecap itu dulu dalam hidupmu. Caranya mengecap gimana ya? Kamu harus renungkan, kamu harus evaluasi, kamu harus bawa dalam doa, bawa dalam penyembahan, kamu pikirkan, kamu syukuri. Itu cara mengecap. Kamu harus dengan sengaja merealize, menyadari bahwa ada kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Contohnya, bisa ada orang, kemarin aku dikasih tahu siapa ya, yang mau asal kapan ya, kok lupa. Oh, contohnya ya paling simpel. Sharon kemarin beberapa waktu yang lalu sempat menghindari petasan sampai akhirnya jatuh. Sebenarnya kalau Sharon mau mengeluh tentang dia jatuh, dia bisa lupa dan tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan bahwa dia tidak kena petasan, bener nggak? Tapi di situ, walaupun dia scrape, jatuh, malu di pinggir jalan yang ramai, tapi dia bisa bilang, aku untung Ci, aku gini. Kalau enggak aku kena petasan. Artinya dia bisa mengecap kebaikan Tuhan. Ya nggak? Contoh lain, Ci Grace pernah jatuh dari tangga, grok karena buru-buru. Biru. Tapi ternyata tulangnya enggak apa-apa semua. Walaupun enggak bisa kerja selama sekitar kayak 3 hari atau 4 hari, tapi Ci Grace nyadar, aku bisa patah tulang, kayak gitu. Aku juga pernah jatuh di restoran atau aku kerja. Brak! Terus habis itu nggak bisa bangun, leherku injury. Tapi untung aku nggak ada permainan injury, aku cuman nek gini paling pol itu sakit, itu tok. Selain dari itu orang lain ada yang kayak gitu terus kena injury leher dan lain-lain. I don't even wanna think about it. Ini kalau kecelakaannya. Tapi hal lain contohnya, apalagi ya? Yang pernah Cik Kris ceritakan dulu. Aku mau ngambil S2, pengennya dapat beasiswa kerja di sekolah, biar sekolahnya gratis. Tapi karena telat, nggak dapat. Sedih. Duh, gimana cara aku sekolah nih? Aku nggak dibayar ya, aku nggak mungkin bisa bayar sendiri, minta orang tua bayarin, nggak mungkin. Tapi somehow Tuhan buka jalan, aku bisa dapat kerjaan, aku bisa dapat kakak kelas yang bantuin nyariin kerjaan, aku bisa dapat kakak kelas yang bisa bantuin aku nyari apartemen, sampai aku bisa bayar sekolah sendiri, aku bisa punya komunitas. Banyak hal yang tak pelajari, yang aku nggak akan pelajari kalau aku actually tinggal di kampus. Tapi juga itu aku belajar untuk mengecapnya in hindsight setelah kayak itu semua berlalu, aku merenungkan, Tuhan kok ini terjadi kenapa ya? Baru aku bisa mengecap tuh kebaikan Tuhan. In hindsight itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Ketika kamu melihat ke belakang. Makanya kita tuh kadang-kadang perlu pause. Kita pikirin hal-hal yang Tuhan sudah lakuin dalam hidup. Kenapa kok hal ini terjadi? Kenapa kok hal itu terjadi? Apa yang sekarang aku lagi alami? Direnungkan, ditelaah,
dipikirkan andilnya Tuhan dalam hidupmu, kebaikan Tuhan dalam hidupmu itu di mana, supaya kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Nah, setelah kita sudah bisa mengecap kebaikan Tuhan, yang berikutnya ya, di Zakaria 7 ayat 9. Tito, kamu bacain. Zakaria 7 ayat 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Ini Zakaria waktu itu menyampaikan pesan kepada orang Israel ketika setelah kejadian Babilonia. Babilonia ketika ada Tower of Babylon, terus habis itu orang di spread out kemana-mana, tiba-tiba ngomong different languages. Ingat ya cerita itu. Nah ini setelah itu Israel mau recovery, di sini keluar pesan ini dari Tuhan buat orang Israel ketika mereka lagi rebuilding dan recovering Israel pada saat itu. Jadi kalau kamu mau recovering, mau rebuilding sesuatu, pesan Tuhan itu tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Ini artinya apa? You have to practice. You have to practice it, dilakukan. Walaupun kindness ini fruit of the spirit, tapi kamu bukan, itu buah, kita tunggu sampai buahnya keluar. Kamu nggak nunggu sampai tiba-tiba kindness bisa muncul dalam hidupmu, tuh nggak bisa. Cering, twing, tiba-tiba aku kayak bangun tidur, transform menjadi a new human, itu nggak bisa gitu. That's not how it works. Ketika buah keluar itu harus ada banyak usaha yang dilakukan sama yang nanam dan sama benih itu sendiri, sama pohon itu sendiri. Banyak usaha yang harus dilakukan. Jadi it needs practice. Dan untuk mempraktiskannya, untuk melatihnya, you have to make the decision to do it. Choose kindness over being mean and hateful and judgmental. Kamu harus untuk pelatihan, ketika kamu latihan, oke, aku mau pergi ke pianoku terus latihan. Oke, aku mau pergi ke drumku terus aku latihan. Oke, aku mau pergi ke lapangan untuk latihan badminton, latihan basket. Harus dengan sengaja kan? Harus dengan, itu pilihanmu untuk melakukan itu. Itu ketika you practice something, itu pilihanmu untuk you have to do it. Sama dengan kindness ini. Kamu udah bisa minta orang lain do it for you. Kamu gak bisa secara otomatis ini muncul dalam hidupmu. Kamu harus bikin keputusan untuk ya, aku mau be kind. Ketika kamu ada di sebuah situasi di mana kamu instingnya kepengen unkind, kepengen hateful, kepengen judgmental, kamu memilih untuk kind. Sangat gampang kita jatuh kedua ini ya, being hateful dan being unkind, being mean, being judgmental, terutama being judgmental. Itu kelemahan kita banget lah. Orang pengennya tuh otomatis kayak orang gak sama kita mesti judgmental. Cara pikir, cara pakaian, cara pilih makan, cara pilih mobil, cara pilih handphone, itu semua bisa kita judge. Tapi kita harus consciously mengambil keputusan to choose to be kind at that moment. Itu namanya practice. Yuk kita ke slide berikutnya. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. Ada dua ayat yang aku pengen, dua sources dari Alkitab yang aku pengen kita baca sama-sama. Dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Dalam Kristus ada tidak, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu senanti sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau tujuan yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan kehendak ini yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Paling susah sedunia untuk memikirkan kepentingan orang lain lebih dari memikirkan kepentingan sendiri, ya enggak?
mager, males, nggak peduli. Itu semua refleksi dari kita egois kan. Nah kalau tadi kita bilang disuruh practice itu include kindness. Itu kita bisa dilihat sama siapa? Orang lain kan. Kalau kita hidup sendirian toh di hutan, kita tidak ada yang bisa ngelihat kita kind atau enggak. Kindness itu nggak akan dirasakan siapapun. Dan kindness itu tujuannya untuk dirasakan orang lain kan. Dan bisanya praktis kalau kita hidup berkomunitas, which we are, di sekolah, dalam keluarga, dalam gereja. Disitulah tempat kita harus praktis. Seperti yang ayat ini bilang, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Men, buat apa Tuhan kasih hidupku kalau aku harus mikirin orang lain? Kasih aja aku hidup orang lain. Jelas banget ini. Nggak pakai tadi ngaling-ngaling, nggak pakai apa itu. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri penting, tetapi juga kepentingan orang lain. Nggak boleh egois, nggak boleh self-centered, nggak boleh selfish. Kalau sekarang sih gampang untuk selfish ya, mungkin kamu belum punya anak gitu. Mungkin nanti sudah punya anak, nah makanya kita praktis dari sekarang. Kalau Tuhan belum datang, suatu hari kalian punya anak, tiba-tiba kamu harus hidupmu jadi buat anakmu. Oh my gosh. Coba tanya sama bapak ibu di belakang itu. Dan aku ada waktu lagi dengerin beberapa hal itu, aku dengar ada satu sentence ini, we are channels of God's kindness to spread to the people around us. God's kindness, Tuhan itu memilih untuk, kamu sampai ngawah kamu udah mudeng ya? Artinya apa? Artinya apa? Oke, saya bantu dengan artinya. Kita adalah channel tahu kan? Pipa, saluran untuk kebaikannya Tuhan, untuk disebarkan ke orang-orang di sekitar kita. Tuhan itu memilih untuk memberikan kasih kepada mamimu, supaya mamimu merasakan kasih dan kindness-nya Tuhan melalui kamu yuk. Tuhan bisa ngasih langsung kasih ke mamimu, bisa dan sudah. Tapi Tuhan juga pengen kindness-nya Tuhan itu kesebar ke orang-orang kita melalui kita. Itu yang bikin kita spesial sebagai human. Teman kita merasakan kasih Tuhan dan kindness-nya Tuhan melalui kindness-nya kita. Orang tua kita, siblings-nya kita, nenek kakeknya kita, teman-teman kita, suatu hari nanti pasanganmu bisa merasakan kindness-nya Tuhan melalui ini kindness-mu. Ketika Cina ngeliat Ko Hyung Yung, ya ampun Tuhan kau baik ya, kamu berikan aku Ko Hyung Yung yang baik sama aku dan sweet sama aku, treat me like a queen, kasih aku bunga ketika kayak apa anniversary di kantor sama Josh, you know. Ketika orang lihat kamu, hopefully kita sudah bisa jadi saluran kindness-nya Tuhan melalui hidup kita. Maaf ya, sering banget kasih buat menggunakan kalian sebagai contoh paling gampang soalnya. Tapi satu lagi yang menurutku juga penting. Atmosfer dunia ini kan kacau banget ya. Gak enak, resah. Semuanya unhappy tentang semua hal. Negara ini unhappy tentang negara itu, aku sendiri unhappy tentang negaraku sendiri. So much unhappiness, so much dissatisfaction, so much complaining, so much judgment, so much hate. Kamu baca berita aja overwhelmed. Tapi di mana kita berada, kita punya kemampuan untuk change the atmosphere. Betapa luar biasanya itu. Nggak usah muluk-muluk aku mau change the world. Change dulu the atmosphere of the people around you. Wherever you go, dimanapun kamu pergi, apakah kamu bring sweetness and kindness, atau kamu bring menceke? I wish orang itu udah ada di sini. Kenapa orang itu muncul di tempat ini? You know?
Itu powerful. Kenapa kok kita bisa ngelakuin itu? Karena kita punya the spirit of God and the love of God dan contoh kindness of God di dalam kita. Kalau kita we in our power, sering berubah, nggak bisa. Itu bukan karena powernya kita, tapi karena the power of the spirit of God dan janji Tuhan dan grace-nya Tuhan yang dicurahkan dalam hidupmu berupa kasih, berupa kindness, berupa yang lain-lain, all the fruits of the spirit yang kita bicarakan. Next slide, tolong. Nah, ini ayat berikutnya, kita baca ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini yang paling penting. Ini susah, Ci. Kayaknya simple, straightforward message-nya. Tapi susah. Kalau orang itu menjeke, orang itu jahat sama aku, orang itu gak adil sama aku, gimana aku mau kind sama dia? Kalau orang itu jahat sama aku, gimana aku mengampuni dia? Kalau aku pernah salah sama orang, gimana aku bisa minta maaf sama dia? Malu, gengsi. Di sini dibilang apa? Kasih mesra dan, baca sama-sama, kasih mesra dan bukan satu arah mengampuni loh, ini saling mengampuni. Which means pasti kamu pernah salah sama orang dan orang pasti pernah salah sama kamu. It could be anybody, tapi ini saling mengampuni. It happens all the time, always, terus-terusan. Berapa kali pun kamu disakiti, kamu mengampuni. Dan berapa kali pun kamu menyakiti orang lain, kamu minta ampun. Ini only works kalau kita saling melakukannya. Dan yang paling luar biasa karena kita punya contoh of contoh. Contoh of contoh. The ultimate example of all examples. Siapa? Yesus. Pinter. Coba ya. Next slide coba. Dibaca sama-sama yang paling atas apa? 1, 2, 3. Coba lihat itu apa? The cross. The cross. The cross. Bukan cuma sembarang salib. Aku punya kalung salib. Siapa lagi punya kalung salib? Siapa lagi punya gambar salib ditaruh di rumah? Ini we're talking about the one cross. Yang membawa all meanings of all meanings. The most powerful, eternal example of kindness when we don't deserve it. Contoh yang paling powerful, yang abadi of kindness of God buat hidup kita. Yaitu apa? Tuhan kirimin anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Kita orang berdosa yang tidak layak ini. Gak usah mikirin contoh yang lain. Gak usah mikirin cerita yang lain. Kalau kamu percaya kamu child of God, kalau kamu percaya we aim to be in the kingdom of God, kalau kamu percaya bahwa kamu sudah ditebus dan kamu percaya tentang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu lihat to the cross and how powerful it was and how amazing it was and how sweet it was and how kind it was and how unselfish it was. Tuhan Yesus merasakan gimana rasanya jadi manusia selama 33 tahun ya. 30 atau 33? I think it was 33 ya. 33 tahun. Seumuranku. Ups, ketahuan tadi padahal udah ngomongin nama. Tahun lahir. Di umuran aku ini Tuhan Yesus mati di kayu salib buat seluruh dunia. Aku aja gak bisa bayangin aku punya anak, you know. Aku punya anak, aku harus kayak ngurusin anakku kayak, oh my gosh. You know? Aku kalau mikirin itu Tuhan Yesus ketika umurku itu mati buat seluruh dunia di kayu salib. Oh my god, Nat, seumuran kita Yesus meninggal di kayu salib terus bangkit lagi. Itu crazy to think about. Dan betapa gratefulnya. Gratefulnya tuh gak bisa diucapin dengan kata-kata.
Salah satu contohnya ketika Yesus di John 13 kayaknya. Ketika Yesus membasuh kaki muridnya. Dan zaman itu nggak ada aspal, guys. Oke, kaki-kaki orang itu pakai sepatu sendal yang kayak gitu. Bisa bayangin sepatu sendalnya orang zaman itu betapa kotornya kaki mereka dan kuku-kuku mereka itu. Dan Yesus membasuh itu. You know, kamu basuh kaki mama papamu aja mungkin. Tadi aku lagi pergi perawatan sama mamiku, terus mamiku kayak disikati enak ya. Anakku kayaknya nggak mau suruh nyikati kakiku. Aku kayak, of course nggak mau, tak bayarin aja pergi ke salon. You know, ini tuh Yesus, kakinya murid-muridnya tuh dibasuh. Itu symbol of meekness dan humility dan kindness yang luar biasa juga dari Yesus ketika dia lagi hidup. Next slide. Treat others with gracious generosity as though they deserve it, even though they don't deserve it. Intinya dari semua itu kindness itu apa sih? Gracious tuh ya kayak namaku. Itu artinya adalah kasih karunia. Something we don't deserve and we get it for free. Tanpa ada transaksi, tanpa ada prasyarat. Itu namanya grace, kasih karunia. Kita treat others, kita lakukan kepada orang lain dengan kasih karunia, tanpa menuntut, tanpa transaksi, tanpa prasyarat, generosity, kemurahan hati. Seperti mereka layak untuk di-treat kayak gitu. Walaupun mereka tidak layak. Karena siapa sih sebenarnya yang layak? Oke lah, ada orang yang mungkin baik, ada orang yang mungkin nyenengke, ada orang yang mungkin kamu senang temenan sama orang itu. Tapi pasti ada momen-momen di mana orang yang paling baik pun juga nyebelin. Orang yang paling baik pun, yang paling kamu sayangi pun di seluruh dunia, paling spesial di seluruh dunia buat kamu, juga pasti tidak deserve pada momen itu untuk dapatkan kindnessmu. Sorry. Tapi you decide seperti tadi, kamu ngambil keputusan untuk memilih kindness pada saat itu. Ketika orang jahat sama kamu, instead of jahat balik, kamu memutuskan untuk aku diem, aku masuk ke dalam doa, aku masuk ke kamar mandi, aku tak nangis di kamar mandi, so aku mau doa buat orang itu. Atau walaupun orang itu pelit banget sama kamu, tapi kamu tetap meraktir mereka. Atau walaupun orang itu suka ngeplai kamu, nggak mau keplai balik. Atau ketika orang itu suka bully kamu, instead of kamu nyumpahi dia, kamu berdoa untuk transformasi buat hidupnya. Atau ketika kamu merasa tidak adil, orang tuamu tidak adil, gurumu tidak adil, kamu milih untuk tidak apa-apa. Tuhan Yesus baik sama aku, tetepan, dan dia sudah menunjukkan kebaikannya dalam bentuk-bentuk yang luar biasa yang lain. Yuk, next slide. Ini slide terakhir. Because that is how God treats us. Kita punya contoh itu bukan orang lain, pendeta lain, mamahmu, papahmu, siapapun. Contoh kita adalah Tuhan. Tuhan sudah kind to you, Tuhan sudah gak hitungan sama kamu, makanya kita juga do that to others. Karena kita mau jadi seperti Yesus, kayak tadi dilakukan. Aku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ini semua upaya supaya kita bisa semakin sama seperti Yesus yang disempurnakan selalu. Amin. Jadi, yuk kita sama-sama berusaha untuk jadi kayak Yesus. Berusaha memilih untuk baik, memilih untuk murah hati, memilih untuk bersimpati, memilih untuk berempati.
memilih untuk mengasihi. Amin. Dan aku yakin hidupmu akan berubah. Aku yakin hidup orang lain di sekitarmu akan berubah. Tapi mostly your life. Ketika kamu have this new outlook in life, kamu punya kayak this new perspective in life, hidupmu pasti berubah secara drastis. Kamu pasti penuh rasa syukur. Kamu bisa lihat hal yang baik di setiap orang yang walaupun orangnya paling mencari. Dan aku berdoa ini menjadi inspirasi buat kalian dan kalian menghidupi hari-hari kalian. Nah, kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Setelah itu nanti kita akan akhiri ibadah dan aku berdoa atau kau yang mau berdoa langsung? Aku berdoa dulu ya. Oke. Tuhan Yesus, makasih Tuhan buat sore hari ini. Kalau kami sudah belajar mengenai kindness Tuhan, kami belajar bahwa kami diingatkan bahwa Engkau sudah lebih dulu murah hati kepada kami Tuhan. Kasih karunia-Mu itu berlebih, kasih karunia-Mu itu nyata.